Presiden Joko Widodo memang sudah menyatakan menteri menjadi caleg cukup mengajukan cuti tak harus mundur dari kabinet. Namun apakah secara etika politik menjadi menteri yang menjadi caleg harus mundur dan bagaimana memastikan ini yang paling penting saudara, tugas-tugas mereka sebagai menteri atau pejabat negara tidak terganggu dengan kesibukan kampanye dalam pemilu legislatif. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Profesor Juanda. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Bersama kita terhubung melalui telepon ada staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi yang maju jadi caleg ya atau bacalek saat ini karena masuk daftar sementara dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, Mas Johan. Selamat malam. Selamat malam, Pristia. Iya, Jawa Timur ya? Jawa Timur, Dapil 7. Nah, Mas Johan, saya tanya dulu deh aturannya. Prof, jadi aturannya di undang-undang dan peraturan pemerintah itu memang membolehkan atau ada kelonggaran untuk ya nggak usah mundur dari jabatannya? Untuk menteri atau untuk siapa nih? Menteri dan pejabat negara lainnya. Ya, dalam undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, termasuk PKPU 4 2017, itu sebenarnya memang ada klasifikasi. Kalau seorang pejabat negara, katakanlah menteri atau setingkatnya, itu sebenarnya tidak perlu mundur, tapi cukup dengan cuti. Ya, cutinya itu waktu kampanye saja. Nah, yang kedua memang kalau pejabat negara misalnya, katakanlah gubernur, kepala daerah lah, gubernur, wakil gubernur, bupati dan seterusnya. Mereka eksekutif di daerah katakanlah ya. Itu memang harus mundur, termasuk ASN. Aparatur sipil negara ya. Itu harus mundur. Nah, ini saya pikir perlu memang kita cermati kenapa ini ada perbedaan dalam aturannya. Menteri tidak harus mundur. Kemudian gubernur atau ASN atau katakanlah kepala daerah, komisaris misalnya, itu harus mundur kan. Nah, ini saya kira tentang ruang lingkup dan beban kerja seorang menteri kan berbeda dengan gubernur. Nah, artinya menteri itu lebih strategis dalam rangka membantu presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 17 misalnya kan. Nah, jadi saya kira ini kita bisa memahami walaupun ini adalah ada perbedaan. Kemudian ada juga yang tidak boleh mundur, yang tidak bisa mundur. Tidak boleh mundur yaitu ketua MPR misalnya. Ketua MPR, tidak mungkin kan kosong dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Ketua MPR, ketua DPR ini tidak harus mundur jadi dari ketua MPR-nya. Ini juga diatur oleh peraturan perundangan. Tapi kan terlepas dari peraturan perundangan yang membolehkan ya Prof ya. Tapi kemudian pertanyaan publik bagaimana dengan tugas yang seharusnya mereka lakukan? Di samping juga memang harus kampanye kalau mau jadi calon anggota legislatif. Di dalam aturan itu peraturan pemerintah 32 2018 ketika presiden melihat bahwa ada hal yang sangat genting, katakanlah persoalan gempa bumi yang berkaitan dengan wewenang dan ruang lingkup dari seorang kementerian, misalnya ya. maka presiden memang berwenang untuk memanggil walaupun itu saat cuti misalnya. Ketika katakanlah menteri itu sudah mengambil cuti, katakanlah besok atau bisa langsung dipanggil. Ketika itu ada problem negara yang sangat mendesak, tentu dia sebagai pembantu presiden, maka harus presiden berhak untuk memanggil. Prof, kalau staf bidang komunikasi seperti Mas Johan Budi, aturannya apa? Masuk kategori apa, ASN ya? Iya, saya kira. Aparatur sipil negara? Tidak. Beliau itu kan sebenarnya adalah saya melihat pejabat negara, ya. Beliau bukan ASN, dia bukan aparatur sipil negara, dia bukan aparatur sipil negara sehingga dia tidak terikat dengan sebuah ketentuan yang harus diatur di dalam PP 32 tadi ya. Dengan kategori khusus tadi ya. Ya. Jadi ada di situ pejabat negara atau garis miring menteri atau setingkatnya misalnya. Nah, ini banyak pejabat negara ini. Seperti Pak Johan Budi misalnya kan gitu kan, termasuk itu. Tetapi di dalam peraturan itu juga, peraturan pemerintah itu juga diatur secara tegas tentang siapa-siapa yang harus mundur. Yang disebutkan tadi kan? Yang tadi. Eksekutif di daerah kalau mau jadi caleg harus mundur. Ya, makanya saya katakan seperti Pak Johan bukan ASN. Tapi kalau Pak Johan itu ditafsirkan sebagai ASN, maka beliau harus mundur. Harus mundur. Tapi saya mengatakan tidak. Ini kalau ke Mas Johan,
clear soal peraturan ya sudah dijelaskan oleh Prof Juanda, tapi Mas Johan jadi pertanyaannya bagaimana nasib bidang komunikasi atau siapa yang melakukan tugas Anda nanti? Anda kan staf khusus bidang komunikasi Pak Presiden. Gini, sebelum menjawab itu saya ingin menjelaskan yang lebih lebar ya. Jadi soal Menteri Kabinet Kerja itu sebenarnya ada beberapa orang yang ingin mencalonkan diri atau masuk ke legislatif ya, yang dari partai politik. Tidak semua disetujui oleh Presiden. Ya. Oh, ada posisi-posisi tertentu yang menurut Presiden itu tidak boleh ditinggal sedikit pun ya, atau sebentar pun tidak boleh. Misalnya misalnya seperti apa, Mas? Pak Cahyo sebagai Mendagri ya, itu kan ada hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya Mas Cahyo ya, selaku Mendagri. Itu dia tidak mencalonkan diri di legislatif ya. Yang kedua, sebelum mereka menyampaikan ikut running di pileg, itu mereka punya komitmen ya kepada Presiden. Jadi Presiden menagih dulu komitmen mereka terhadap kerja-kerja di kabinet, dan itu disampaikan bahwa mereka yang mencalonkan di legislatif itu harus mengutamakan kerja-kerja kabinet dulu gitu ya. Kalaupun mereka harus cuti, cutinya juga harus diatur betul ya ketika masa kampanye. Jadi bukan dia harus cuti seterusnya ketika masa kampanye, tidak. Tetapi dia cuti ketika atau saat-saat di mana menteri itu turun ke dapil ya, misalnya melakukan kampanye yang mungkin sehari 2 hari ya. Setelah itu dia kembali lagi menjalankan fungsinya sebagai menteri. Jadi perlu disampaikan bahwa ada komitmen-komitmen yang disampaikan oleh menteri yang nyalek ini kepada Presiden. Karena itu Presiden beberapa waktu yang lalu kan menyampaikan menteri yang mencalonkan diri itu tidak perlu mundur. Karena memang aturannya tidak mengharuskan seorang menteri itu harus mundur. Mengenai saya, kalau saya staf khusus Presiden ya, saya bukan ASN, bukan juga sebenarnya bukan juga kriteria pejabat negara. Karena saya tidak mengelola anggaran, tidak seperti menteri. Menggunakan anggaran negara yang disebut di frasa di undang-undang ya? Ya, saya bukan mengelola anggaran. Kalau kementerian kan ada anggaran yang harus dikelola. Saya sebenarnya kalau disebut jabatan politik bisa masuk ke sana ya, karena saya yang milih adalah Presiden tanpa proses seleksi dan lain sebagainya. Presiden kita ya itu di ini. Nah, kalau tugas-tugas saya tentu jauh lebih ringan dibanding tugasnya para menteri ya. Kalau memang saya nanti kampanye nantinya ya, saya tentu akan izin dulu kepada Presiden. Sebenarnya Christian, ketika saya memutuskan untuk nyalek itu, saya sudah mengajukan pengunduran diri ya secara resmi kepada Bapak Presiden. Bahkan sampai 2 kali ya ketika itu. Jawaban yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika saya memutuskan untuk, sebelum saya memutuskan nyalek, saya memang mengajukan pengunduran diri ya, kepada Pak Presiden, yang sekaligus juga saya menyampaikan saya mengundurkan diri dari status sebagai staf khusus Presiden bidang komunikasi tadi seperti yang Anda sampaikan. Tapi Pak Presiden meminta untuk saya untuk tetap di situ, tidak mundur, karena Pak Presiden juga menyampaikan ada aturan yang dilanggar, harus seorang staf khusus itu nggak ada aturan. Harus mundur gitu ya? Tidak diharuskan mundur gitu ya. Kalau yang dari jadi persoalan sebenarnya gini, Christian, pertanyaannya adalah mengganggu nggak efektivitas atau kinerja pemerintahan? Itu kan paling penting. Apakah itu mengganggu atau tidak gitu ya? Ini seperti tadi yang saya sampaikan, kalau soal misalnya kampanye, saya ini kan bisa dihubungin kapan saja, tidak pada satu tempat ngantor gitu kan. Iya. Di telepon pasti Anda respon.
seperti yang sekarang. Mas Johan, tadi poin dari Anda penting sekali. Jadi kalau hanya bahas soal dalam tataran aturan, sudah jelas semuanya yang dilakukan oleh Presiden tentu tidak ada satupun yang menyalahi aturan karena jelas diperbolehkan oleh peraturan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Tapi yang tadi poin paling penting adalah apakah ini tidak mengganggu kinerja pemerintahan? Karena itu kepentingan kita semua, saudara, untuk bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara bahwa pemerintahan saat ini mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Apakah dengan cutinya para menteri atau sejumlah menteri dan sejumlah pejabat negara bisa mengganggu kinerja pemerintahan saat ini? Kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda, saudara.